Di dalam mobil, Damian sedang mengangkat sebuah telepon. "Lia," jawab Damian, tidak tahu kondisi banget nih orang. "Lagi buru-buru juga. Kenapa tidak datang ke rumah Papa Damian? Kamu sudah di Indonesia sejak kemarin." Damian menghela napas, langsung banget nih ke inti tanpa pembukaan dulu. "Minimal tanyain kabar dulu, Damian datang nanti pas akad nikahnya." "Maaf Damian, Papa terlalu excited karena kamu sudah datang ke Indonesia tapi tidak ada kabar sama sekali. Padahal Papa mengharapkan kamu datang ke rumah atau hanya sekedar memberi kabar ke Papa." Papa ingin Damian perhatian tapi Papa sendiri mengabaikan Damian. Skatmat, mau sejauh apapun Abraham berubah tetap saja bagi Damian. Abraham hanyalah ayah yang gagal membesarkan dan memberi perlindungan bagi anaknya. "Maafin Papa, bagaimana kabar kamu dan Hasya?" Memutar bola matanya jengah, tanpa menjawab Damian mematikan sambungan telepon itu. "Tingkah kembali seperti dulu, sakit hati?" "Tentu." Ayah dan anak yang sama-sama memiliki luka, Abraham yang kembali terlihat seperti pengecut di mata putranya dan Damian yang kembali terlihat seperti anak kurang ajar di mata ayahnya. Entah dimulai dari mana, jelasnya. Hubungan yang sempat baik itu kembali renggang. Apa mungkin karena pernikahan kedua kali Abraham? Apa Damian merasa dikhianati oleh Gia? Karena Gia adalah orang yang sangat tahu mengenai keluarganya dan merupakan adik kandung ibunya, tapi sekarang malah menjadi ibu tirinya. Damian menghela napas, keluar dari dalam lift setelah sampai di lantai apartemen kamarnya. Membuka pintu, Damian segera mengatur semua makanan dan snack ini. Sesegera mungkin dia ke kamar, namun alangkah terkejutnya melihat istrinya yang menangis. "Ini setan apa manusia sih?" tanyanya, tapi tetap mendekat. "Sayang," panggil Damian, "siapa tahu salah orang kan?" Hasya, dia berhenti menangis begitu mendengar suara suaminya yang serak-serak minta gimana gitu. "Sayang, ini beneran kamu kan? Bukan setan atau apa?" Hardiknya, Hasya menatap tajam Damian. Menghapus kasar air matanya, Hasya memaksakan diri untuk berdiri meski susah. "Abis ketemu selingkuhan kamu sampai wanginya bisa kecium dari lantai 1 apartemen." "Kok ngomong gitu, aku tadi abis." "Bohai, cantik, semok, atau memang semuanya? Mentang-mentang badan aku kurus kering kayak ikan teri terus kamu bisa selingkuh gitu?" Damian dibuat diam, kalimatnya bahkan belum satu baris tapi istrinya sudah 5 lembar. "Jawab. Kenapa diem? Aku ngomong gini berarti kamu ngakuin kalau kamu ketemu sama selingkuhan kamu yang bohai, cantik, semok itu." Damian menghela napas, "Nggak sayang, aku nggak punya selingkuhan seperti yang kamu tuduhin itu," bantah Damian. "Kenapa dibantah? Kamu sengaja mau sembunyiin wanita yang bikin kamu keluar apartemen tanpa bilang sama aku?" "Nggak dijawab salah, dijawab malah tambah masalah." "Sayang dengerin aku dulu dong, aku nggak. Semua cowok sama aja, cintanya pas awal-awal. Kalau udah dapat goyangan bohai langsung lupa daratan." "Ini kok ngomongnya ke selatan sih? Damian lagi ngomong ke utara loh." Damian tidak tahan lagi, bisa-bisa dia tidak peduli Hasya lagi datang bulan kalau istrinya terus mengoceh seperti ini. Udah pendek, hidungnya kembang kempis kayak hidung sapi, muka mewah. Kan makin gemes buat dibawa ke ranjang, loh Jangan tarik-tarik, mentang-mentang ketahuan malah mau KDRT. Teriaknya emosi, tapi detik berikutnya langsung terdiam. "Aku nggak selingkuh dan aku nggak keluar apartemen buat ketemu selingkuhan," ucap Damian, akhirnya bisa lega juga karena ucapannya tidak dipotong lagi. "Jangan bilang badan kamu mirip ikan teri lagi, badan kamu ini udah bikin aku selalu ho." "Diem," ucap Hasya, "bahaya banget kalau dilanjutin. Ini kamu yang beli semuanya?" Damian mengangguk dengan senyuman bangganya. "Kenapa beli?
Tanya Hasya. Buat ngembilin mood kamu, enak aja tuh si sok tahu bikin istri cantik aku ini nangis, katanya, mengusap pipi kiri dan kanan istrinya yang berurai air mata tadi. Hasya menatap Damian dalam. Detik selanjutnya gadis mungil ini langsung melompat ke pelukan sang suami, untung Damian sigap nangkap. Kamu nggak boleh ada duplikatnya. Damian tertawa, dia dengan santai membawa istrinya ke sofa nyaman di ruang tamu mereka. Aku nggak tahu kamu suka yang mana, itu kenapa aku beli semuanya. Pilih sayang, terus makan. Jangan peduliin apapun. Senang adalah hal utama untuk kebahagiaan hidup. Nanti berat badanku nambah nggak apa-apa. Mau berat kamu naik 100 kg juga aku masih sanggup gendong. Tanpa sungkan lagi, Hasya langsung memilih snack yang akan dia makan. Tapi pertama-tama, burgernya dulu. Lama sekali tidak makan karena program dietnya, Damian sendiri mendudukkan sang istri di sofa sedangkan dia ke dapur untuk mengambil minum. Melihat istri kecilnya yang tertawa lagi hanya karena makanan membuat hatinya ditimpa angin surga, adem aja gitu. Bener-bener si Daniel kampret, dikira gue ikhlas bini gue digituin. Awas aja, kalau sampai bininya hamil gue bikin nangis si Dinda sampai 7 hari. Geramnya. Gara-gara janji Hasya menangis, udah begitu lagi bad mood karena hormon malah ditimpa lagi sama si sok tahu. Kan kesel Damian, udah gitu dia terus lagi yang jadi sasaran empuknya. Tapi I love you sekebon deh buat istrinya yang cantik jelita mirip ratu keabadian. Tak lama Hasya baru keluar dari kamar mandi. Kita sebenarnya mau kemana sih? Tanya Hasya, dia yang baru selesai mandi bahkan masih mengenakan handuk di tubuhnya yang topless. Damian tersenyum. Dia menuntun istrinya untuk duduk manis di depan meja dan dia yang mengambil hairdryer untuk mengeringkan rambut Hasya yang basah karena pemiliknya yang keramas. Ke rumah papa, ada hal penting yang harus kita bicarain sama mereka. Benar juga, kita di sini udah hampir 3 hari tapi belum ke rumah papa. Kekeh Hasya, bagaimana bisa dia melupakan Abraham yang merupakan orang tua mereka? Damian hanya tersenyum manis, tidak berniat melanjutkan obrolan tentang sang ayah. Kecewa tapi ini kemauannya, harus seperti apa Damian jelaskan. Kamu mau dress yang mana? Pakai dress? Tanya Hasya. Damian kembali tersenyum, ada acara penting malam ini, kita harus hadir dan tentu memakai dress. Hasya mengangguk mengerti, meski tidak tahu acara apa yang suaminya maksudkan. Kamu pilihin aja, nanti kalau aku yang pilih kamu malah keberatan dan ngomentarin model pakaiannya. Kamu sukanya bikin aku naik darah, pakai pakaian yang modelnya bisa membuat orang lain lihat bagian tubuh kamu. Dress apa sih yang gak gitu, gamis aja sekalian yang aku pakai. Damian tutup mulut, mengalah sama dengan aman. Kan berabe kalau kembali debat ujung-ujungnya kalah dan harus ngembalin mood istrinya. Nanti kalau kita punya anak perempuan, siapa yang bakalan kamu prioritasin? Istri selalu nomor 1 sayang, tapi kalau bisa keduanya kenapa enggak? Jawab Damian. Jadi secara gampangnya kamu bakalan lebih perhatian sama anak daripada istri? Tanya Hasya mulai sewot. Bukan gitu, maksudnya. Memang kodrat seorang suami adalah membahagiakan istrinya, tapi ada 3 lain juga. Melindungi, memberikan rasa aman pada keluarganya. Hasya tidak menjawab, diamnya tentu membuat Damian ketar-ketir. Aku nggak masalah nggak punya anak, asalkan selalu ada kamu, anak bukan tujuan kenapa aku mau menikah. Tapi aku mau menikah karena kamu, aku nggak rela kalau seandainya kita berjauhan terus perasaan kamu berubah ke aku karena ketemu cowok lain. Demi Tuhan, pikiran itu yang terus menghantui aku selama 1 tahun tinggal di Aussie tanpa kamu. Tatapan tajam Damian namun lembut, tatapan sayang yang penuh dengan cinta. Tatapan itu, tatapan yang diinginkan banyak wanita dan Hasya mendapatkannya.
Aku juga nggak ngangka bakalan nikah di umur yang masih kecil, bahkan benerin ikat rambut aja perlu bantuan kamu. Damian tertawa, aku suka, kalau perlu setiap yang kamu lakuin aku bantu. Hasya yang tersenyum, Damian. Nama dengan 6 huruf yang sangat dia cintai. Sesampainya di rumah mewah. Kalian mau menikah? Semua orang yang ada di ruangan itu langsung diam, menatap wanita cantik dengan wajah manis itu yang nampak kaget. Yang diperhatikan masih sama, hingga genggaman tangan lembut yang dia rasakan di telapak tangannya. Baru Hasya bisa sadar kalau sekarang dia diperhatikan oleh orang-orang di rumah ini. Hasya, panggil Gia, dia tersenyum seperti biasanya. Ingin memeluk Hasya yang sudah seperti anaknya sendiri. Namun sayang Hasya malah mundur selangkah dengan menunjukkan penolakannya. Hasya, panggil Gia lirih. Hasya hanya menggeleng, sungguh dia tidak pernah ingin di posisi di mana dirinya harus mendengar secara nyata pernikahan yang akan terjadi antara Abraham dan Gia. Sayang, panggil Damian, dia mencoba menenangkan istrinya yang nampak sangat kaget dengan pembahasan mereka. Jadi alasan kenapa kita mendadak ke Indonesia itu karena mau menghadiri pernikahan papa? Damian mengangguk, dia menatap teduh istrinya yang kini menatapnya kecewa. Kenapa nggak bilang? Aku mau sayang, tapi... Hasya tidak mendengarkan lebih, dia melepaskan tangan Damian dan keluar dari rumah Abraham. Sya, sayang. Panggil Damian. Dia tidak memperdulikan calon ibu sambungnya yang menatap keduanya hampa. Bagaimana ini? Mana mungkin kita bisa melanjutkan dengan kegaduhan yang diciptakan ini? Abraham menghela napas lirih, entah siapa yang salah. Dirinya atau Damian yang tidak jujur pada istrinya. Kita lanjutkan pembahasan tadi. Tapi Hasya bagaimana? Dia tidak. Ada Damian, dia bisa menjaga istrinya sendiri. Ucap Abraham tajam, membungkam Gia. Sementara itu, Hasya berjalan tanpa menghiraukan panggilan suaminya. Semakin dekat Damian yang akan menjangkaunya, maka Hasya akan berlari agar semakin jauh dari jangkauan sang suami. Sayang, dengerin aku dulu, ucap Damian frustasi. Baru saja istrinya mau berbicara dengannya setelah insiden Daniel yang tidak jadi datang ke apartemen, malah lagi ditambah dengan masalah ini. Mau jelasin apa hah? Teriak Hasya, di jarak 5 langkah dengan Damian. Dengerin dulu sayang, 1 langkah Damian maju, maka 1 langkah juga Hasya mundur. Di sana aja, aku dengerin. Aku nggak budek. Damian memelas, tapi Hasya mana peduli. Oke, papa memang mau menikah dengan Gia atas permintaan Grandpa. Dia ingin papa memiliki pendamping hidup untuk menemaninya menua, karena kita mungkin tidak bisa. Kita memiliki keluarga kecil kita sendiri sayang. Hasya terdiam mendengarnya, terlalu masuk akal. Lalu kenapa dia harus mendramatisius dengan kabur segala dan membuat Gia akan menangis dengan kelakuannya? Kenapa harus Gia? Karena Grandpa tidak percaya wanita lain. Gia adalah adik kandung ibu aku sayang. Susah senangnya keluarga Morgan sudah Gia lihat. Meski dia juga sempat menolak karena merasa sungkan, tapi aku yang setuju dengan pernikahan ini membuat Gia akhirnya mau menjadi istrinya papa. Hasya dibungkam keras, sangat masuk akal. Tapi pertanyaannya, kenapa dia harus mendramatisius begini dengan acara lebay hingga kabur kuburan? Di tengah dirinya yang melamun, Damian mengambil kesempatan untuk mendekat. Sampai tepat berada di depan istrinya yang hanya berjarak oleh sepatu mereka. Aku minta maaf. Hasya hampir terjungkal ke belakang, suara Damian yang terlalu dekat dengannya padahal tadi suaminya masih di tempat 5 langkah darinya. Aku nggak bermaksud nyembunyiin ini dari kamu, aku cuma nggak tahu harus ngomong ini dengan kalimat yang mana. Damian pikir Hasya akan mendorongnya menjauh dan tidak akan mau berdekatan karena dia yang tidak jujur. Tapi justru istrinya malah mengalurkan tangan di lehernya. Hasya tersenyum manis dan mencium pipi Damian.
Maaf untuk drama tadi, aku minta maaf ya. Damian dengan cepat menggeleng, dia tersenyum bodoh membuat Hasya jadi gas sendiri. Ayo ke dalam, aku juga harus minta maaf sama papa dan tante Gia karena buat keributan. Jadi, kamu maafin aku? Seharusnya aku yang bilang gitu, aku ngerti kok perasaan kamu kenapa nggak aku jujur. Selain karena malu umur papa yang udah tua malah nikah lagi, kamu juga malaskan waktu sama aku diganggu orang lain. Wow, makin pintas saja istrinya ini. Damian mau tidak mau tersenyum dengan memeluk tubuh Hasya erat. Keduanya melangkah kembali untuk memasuki rumah besar Abraham. Kehadiran mereka tentu membuat Gia yang sedari tadi tidak fokus mendengarkan Abraham segera melangkah cepat ke arah Hasya begitu melihatnya masuk ke ruangan tempat mereka melakukan meeting kecil masalah pernikahan nanti malam. Hasya, tante, ucap Gia terhenti di tenggorokan begitu Hasya yang dengan 1000 langkah berlari memeluknya. Maafin Hasya, maaf karena nggak ngerti, maaf juga bikin drama tadi, maaf juga karena buat tante sedih sama sikap kurang ajar Hasya yang tadi. Damian hanya diam, dia melangkah menuju sofa kosong di mana seharusnya dia dan Hasya duduk sejak awal datang. Hasya, kamu tidak marah sama tante? Kalau kamu tidak setuju pernikahan ini? Enggak, pernikahan ini harus tetap lanjut. Tante udah banyak menderita, tante pantas bahagia. Jagain papa Abraham ya tante. Gia tidak kuasa menahan sedih dan senangnya, memeluk Hasya kembali. Anak yang bernasib malang yang dia temui kelaparan di pinggir jalan hingga hampir pingsan. Gia begitu menyayanginya, seperti melihat sosok Damian di tubuh kecil Hasya. Tante harus bahagia, jangan pedulikan tanggapan orang. Tante adalah tante, dan tante adalah kebanggaan Hasya. Hasya seperti memiliki ibu kandung karena kasih sayang tante yang begitu besar. Terima kasih ya tante, selain memberikan pekerjaan untuk Hasya, tante juga memberikan Hasya jodoh dan bisa dipertemukan sama kakak kandung Hasya. Ucapnya panjang lebar, entah sebesar apa rasa terima kasih dan maaf Hasya pada Gia. Makasih juga tante, udah jagain Damian sejak kecil. Sekarang tante harus bahagia sama kehidupan tante sendiri, kalau ada yang bilang aneh-aneh atau merusak hari tante. Jangan sungkan untuk dilud asteris hin, itu yang Damian ajarin ke Hasya. Gia tidak menjawab, dia hanya menangis dengan memeluk erat Hasya. Tidak ada yang bisa diucapkan, tapi pelukannya bisa menjelaskan bagaimana rasa syukurnya dia pada sosok Hasya yang mengubah hidupnya.